ujian rumah tangga saya itu banyak banget Ustadz. Bahkan dari awal pernikahan itu mau dibilang ujian itu langsung datang. Entah itu dari orang kedua atau dari pokoknya macam-macam Ustadz, begitu. Tapi begitu suami saya udah tidak melakukan yang namanya perselingkuhan gitu. Tiba-tiba suami saya dapat kasus. Di sisi lain, saya sangat kecewa terhadap bapak saya. Karena dia sering banget melakukan KDRT terhadap mama saya. Jika engkau mendekati Allah sehasta jaraknya, maka jarakmu dengan Allah 1 jengkal. Jika engkau mendekati Allah 1 jengkal, maka sesungguhnya Allah sudah ada bersama dengan dirimu, di sampingmu. Maka percayalah, Allah itu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan tema kajian pada hari ini adalah Allah itu dekat, yang jauh itu kamu. Masya Allah, deep banget ya. Pagi-pagi sudah jelek ini menyindir hati saya. Langsung saja nih Ustadz Hilman, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tema kita kali ini adalah Allah itu dekat, yang jauh itu kamu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, katakanlah, sampaikanlah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat. Banyak orang yang bilang, Aa, yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Faktanya tidak. Betul? Akan ada masa saat kita bersama di rumah tangga, akan ada masa nanti kita berpisah di rumah tangga. Betul? Setidaknya kematian akan jadi satu peristiwa yang memisahkan kita dengan pasangan yang kita cintai. Bahkan mohon maaf, kadang belum meninggal pun ada yang sudah memisahkan diri duluan. Ada tidak? Maka yang paling dekat bukan pasangan kita. Ada yang bilang, yang paling dekat itu orang tua kita. Tidak juga. Akan ada masa orang tua kita meninggalkan kita. Betul? Ada yang bilang yang paling dekat itu anak-anak kita. Tidak juga. Karena ada satu waktu anak kita mungkin nanti akan berumah tangga, menikah, dan boleh jadi berpisah dengan kita. Iya apa iya? Makanya kalau ada yang bertanya, siapa yang paling dekat dengan kita? Jawabannya adalah Allah. So, belajarlah menanamkan di hati kita untuk yakin bahwa yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka katakan yang dekat itu bukan yang lain, tapi yang dekat itu siapa? Allah. Fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Manusia boleh meninggalkanmu. Manusia berpotensi meninggalkanmu, tapi percayalah, ada zat yang tak akan pernah meninggalkanmu. Siapa dia? Allah. Allah katakan kepada kita, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dan apa yang Allah inginkan kepada kita? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, dan apabila hambaku berdoa, maka aku akan ijabah doanya. Aku akan kabulkan doanya. Jika engkau mendekati Allah sehasta jaraknya, maka jarakmu dengan Allah 1 jengkal. Jika engkau mendekati Allah 1 jengkal, maka sesungguhnya Allah sudah ada bersama dengan dirimu di sampingmu. Jika engkau mengingat Allah dalam pikiranmu, sesungguhnya Allah sudah ada di hatimu. Jika engkau mendekati Allah dengan cara berjalan, sesungguhnya Allah sudah mendekatimu dengan cara berlari. Maka percayalah, Allah itu dekat. Yang jauh itu siapa? Yang jauh itu aku. Mulai hari ini belajarlah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, kita akan bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Insya Allah Ustadz, baru awal saya sudah haru biru udah minta tisu barusan ya. Gimana Bunda? Udah siap buat bertanya? Udah berapa banyak yang mau nanya di sini? Boleh coba angkat tangan siapa yang mau nanya? Semuanya kayaknya. Ustadz, boleh. Gimana caranya menurunkan ekspektasi kita sebagai manusia ke manusia lain, supaya kita nggak bergantung dan berharap? Curhat sepertinya saya ya. Iya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran selain Allah. Itu diibaratkan seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Dan ketahuilah, rumah yang paling lemah itu rumahnya siapa? Laba-laba. Jadi kalau ada orang yang bersandar kepada manusia, dia sedang bersandar kepada sesuatu yang paling lemah. Padahal mohon maaf, kalau bersandar enaknya sama yang lemah sama yang kuat. Jadi kalau ada orang yang berharap kepada manusia, dia itu udah siap kecewa karena tahu manusia itu lemah, betul? Manusia ada capeknya, manusia ada lelahnya, manusia ada tidak taunya. Makanya sekarang untuk apa bersandar kepada sesuatu yang kita tahu lemah? Maka mohon maaf, pelan-pelan hari ini, kalau kita bersandar kepada selain Allah, jangan dijadikan sandaran yang paling utama. Kalaupun ada rasa cinta di hati, cintanya karena siapa? Allah. Bunda mencintai suami harus. Tapi cinta kepada suami harus didasarkan cinta kepada siapa? Allah. Kalau bunda mencintai suami didasarkan karena kebaikan suami, maka nanti jadi transaksional. Nanti bunda akan merasa begini, kalau suami saya baik, saya juga akan baik. Tapi kalau suami saya nggak baik, ngapain saya jadi baik? Jadi transaksional. Betul apa betul? Betul. Baik, sekarang boleh buat bunda-bunda siapa yang mau tanya?
Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, nama saya Dewi. Ustadz, gimana caranya kita untuk menghilangkan rasa kecewa terhadap orang tua? Papa saya sama mama saya sudah bercerai karena orang ketiga. Di sisi lain, saya sangat kecewa terhadap papa saya karena dia sering banget melakukan KDRT terhadap mama saya. Dan satu hal lagi, papa saya sudah melakukan zina dengan perempuan yang lain, sedangkan perempuan itu sudah mempunyai suami. Satu lagi Ustadz, saya belum menikah. Gimana rasanya untuk mengobati hati saya untuk percaya terhadap laki-laki? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kita sebagai seorang anak tidak bisa mengatur dan menentukan sikap orang tua kita. Betul? Itu ranah yang ada di sisi orang tua kita. Kita sebagai anak sih maunya punya orang tua yang baik, betul? Punya orang tua yang sayang sama kita, punya orang tua yang jadi teladan. Tapi kemudian jika kita menemukan fakta orang tua kita berbeda dengan apa yang kita harapkan, ini adalah bagian ujian yang sangat berat untuk kita. Maka sebagai anak, doakan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Makanya doa yang sering kita panjatkan tentang doa orang tua apa? Minta ampun kan kepada Allah tentang dosa kita dengan dosa orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana menyayangiku mereka di waktu kecil. So Ahilman ingin ngasih jawaban yang lebih tengah saja. Teteh doakan ibu bapaknya semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua yang berbuat salah namanya zolim. Maka bertobat kepada Allah. Terutama kalau mendengar kisah yang tadi, ayah KDRT dosa, selingkuh dosa, tidak menjadi teladan yang baik untuk keluarga dosa. Maka seorang ayah hati-hati. Kenapa begitu besar pahala yang Allah siapkan saat kita menjadi seorang suami dan ayah yang baik? Ya, karena sebesar itu tanggung jawabnya. Bunda sayang, maka untuk ayah yang zolim tadi, tobat, minta ampun, sungguh-sungguh, dan
gantikan keburukanmu dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu akan menghapuskan keburukanmu. Jadi kalau ada pertanyaan, Ahilman, bagaimana ayah yang zolim tadi bisa diampuni oleh Allah dosanya? Satu, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Dan yang kedua, sisa hidup ayah, mumpung masih ada, berbuat baik sama keluarga. Wabil khusus anak perempuan yang hari ini sudah bercerita kepada kami. Karena rasanya berat sekali. Punya masa kecil yang terus traumatik dalam dirinya. Bahkan beliau berkata sudah tidak lagi percaya dengan laki-laki. Karena melihat selama ini ayahnya yang tidak baik kepada ibunya. Yang paling fatal adalah ketika orang yang seketika pas saya tahu papa saya selingkuh dengan perempuan ini, ternyata perempuan ini hamil. Sampai melahirkan di rumah sakit yang pernah saya kerja. Saya bilang saya kecewa. Saya tetap mengakui dia sebagai ayah saya. Tapi saya bilang ke papa saya, tapi rasa kecewa saya belum bisa ditebus gitu sama papa saya. Sampai di mana papa saya emosi meledak-ledak dan dia mengatakan bahwa ketika nanti saya akan nikah, dia tidak mau untuk mewakili untuk aku menjadi wali untuk nikah. Aku mencari sembuh. Aku mencari sembuh. Aku bingung arah. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Dan Bunda, sekarang kita sudah kehadiran dua kakak atau dua bunda cantik yang ada di sini. Yang pertama ada Kakak Retno Paradinah yang sudah hadir. Dari tadi sudah di sini. Mungkin kakak ada yang mau ditanyain sama Ustadz? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Paradina, istrinya dari Zulkiflia. Belum ini udah. Ini istrinya ini ya, Bang Zul ya? Iya. Tertangkap karena kasus narkoba. Ujian rumah tangga saya itu banyak banget Ustadz. Bahkan dari awal pernikahan itu mau dibilang ujian itu langsung datang. Entah itu dari orang kedua atau dari pokoknya macam-macam Ustadz. Setelah usia pernikahan 9 tahun saya udah mulai ikhlas, entah suami saya mau ngapain di luar, mau sama siapa, yang penting aku di rumah hati aku tenang begitu. Tapi begitu suami saya udah tidak melakukan yang namanya perselingkuhan gitu, tiba-tiba suami saya dapat kasus begitu Ustaz, dan hukumannya bukan yang sebentar, cukup lama gitu. Bagaimana Ustadz saya bisa meyakinkan diri saya setelah musibah yang suami saya jalani sekarang, suami saya tidak akan kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu. Dan bagaimana saya bisa lebih ikhlas lagi menjalani hari-hari saya dengan keadaan saya harus menafkahi 4 orang anak. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana status pernikahan saya sama suami saya? Apakah saya harus melakukan akad nikah lagi setelah suami saya keluar apa tidak? Seperti itu Ustaz. Apa yang membuat Kak Retno akhirnya tetap bertahan di tengah badai ujian yang menimpa suami saat ini? Pertama karena saya punya anak 4.
masih kecil-kecil di mana mereka emang dekat sama papanya. Terus saya dari dulu itu setiap dapat masalah selalu bilang, ini hanya saya yang bisa merubah suami saya. Seperti itu, karena 9 tahun pernikahan itu luar biasa cobaannya. Ada aja yang hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Cuma saya selalu berpikir, ini cuma saya yang bisa merubah suami saya, cuma saya, seperti itu. Makanya ketika saya seperti seolah-olah tidak peduli sama suami saya malah terjerat kasus yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Iya, itu adalah jawaban yang sangat menyejukkan. Ada satu kata namanya ikhlas. Namanya apa? Ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih, suci, bening. Maksudnya ikhlas itu saat kita membersihkan hati bahwa semua yang kita kerjakan semata-mata untuk siapa? Allah. Itu ikhlas. Rumah tangga itu ibarat segitiga. Ibarat apa? Segitiga. Segitiga itu sudut kanan kirinya suami istri. Sudut tengahnya atas Allah. Jadi rumusnya gimana agar suami istri semakin dekat, semakin erat, semakin baik hubungannya? Sederhana, dekati Allahnya. Suami mendekati Allah, istri mendekati Allah, nanti bertemu titik tengahnya. Disitulah pertemuan yang menyatukan dua hati itu sehingga saling mencintai dalam kebaikan. Kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka yang terjadi bukan makin dekat rasa cintanya, malah makin jauh. Sekarang pertanyaannya, Mbak Retno lihat Bang Zul di dalam tahanan membuat beliau lebih dekat dengan Allah atau tidak? Iya benar, dia lebih dekat dengan Allah. Luar biasa, bahkan perubahannya itu sangat jauh. Bahkan dia selalu bilang ke saya selalu doain semoga Allah jaga hati kamu buat aku biar kita nanti bisa bareng-bareng lagi. Kamu jangan lupa setiap kali berdoa doain aku juga di sini. Iya. Biar bisa bersatu lagi. Betul. Dan kalau ditanya apa yang membuat Mbak Retno bisa bertahan hebat sampai hari ini, mohon maaf, boleh jadi karena kuatnya doa Bang Zul dalam tahanan. Yang membuat hati seorang istri tetap bertahan dalam segala keadaan yang ada. Maka doa itu merubah segalanya. Doa itu kekuatan orang beriman. Dan Mbak Retno, Bang Zul, pernikahannya tetap ada, tetap masih berjalan. Karena tak ada kata-kata talak yang keluar. Tidak ada kata-kata pisah yang diikrarkan. Maka walaupun di balik tahanan, jarak memisahkan, tapi doa bisa bertemu saling bertautan dalam setiap perasaan hati yang ada di kehidupan kita. Ini udah jalan ke 6 tahun. Suamiku divonis itu di 18 tahun dan sekarang baru ngejalanin itu 6 tahun. Sedih saya di depan anak-anak itu seperti apa. Jadi kayak ya saya berusaha menutupi bagaimana sedihnya saya, susahnya saya dengan cara saya ya tetap harus terlihat baik-baik aja di depan orang. Kak Zul, kamu di sana yang sehat, yang sabar. Kita sebentar lagi akan berkumpul lagi. Saya sangat-sangat mengharapkan kamu bisa berusaha menjauhi hal-hal yang membuat kamu akhirnya masuk ke lingkaran yang tidak bagus. Jadi saya berharap Kak Zul bisa lebih memilih teman lagi. Bunda-bunda cantik di sini yang sebelah mana?
Sebelah mana? Sebelah mana? Oh ini di sebelah sini Yang sudah depan. standby. Oke, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta, saya dari Bogor. Sebelumnya saya mau bercerita dulu. Saya pernah menikah sebelumnya Ustadz. Dan sekarang saya single parent. Selama saya menikah itu saya mengalami diselingkuhin. Ya. Dan sampai sekarang itu saya ngalamin rasa trauma Ustadz. Gimana cara ngilangin rasa trauma itu sendiri? Iya, memang menyembuhkan trauma, menyembuhkan luka hati itu butuh waktu, betul? Betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah membebankan seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ahilman, kenapa ujian saya seberat ini? Maka saya akan jawab, karena kamu sekuat itu. Percayalah bahwa semua yang terjadi sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Tinggal setelah kita yakin, baru masuk sikap yang kedua, namanya ridho. Apa namanya? Ridho. Menerima. Tuh 2, 3. Kita makin bertanya, harusnya gak selingkuh. Apalagi mohon maaf kita bertanya, salah saya apa? Kurang saya apa? Makin bertanya salah saya apa? Kurang saya apa? Makin sakit atau tidak? Ya, makin sakit. Apalagi kalau perbandingannya dunia. Kan mohon maaf ya, sering ada bahasa begini, Ustadz, kenapa ya suami aku teh? Padahal kalau lihat fisik aku lebih cantik dibanding yang yang selingkuhannya itu kan. Pasti bertanya, kurang apa aku teh? Ya juga nggak tahu atuh. Kenapa nanya ke ya? Tanya ke suaminya. Cuman yang saya pahami, mohon maaf ya, manusia itu memang punya sifat ingin merasakan semua yang belum dia rasakan. Jadi lebih ke penasarannya itu. Kadang manusia yang tidak pernah merasa cukup, bukan karena nggak cukup apa yang istrinya berikan, tapi mungkin dia merasa ingin merasakan yang lain. Dan itu nafsu, dosa yang syaitan bisikan kepada orang yang berbuat dosa. Betul? Suami ya sudah menyakiti kita, tapi biasanya Allah akan menyiapkan bahagia yang lain setelah luka hati yang pernah ada di hati kita. Betul? Ada anak sama kakak, jadi ibu yang baik, tumbuh besar bersama anak. Nanti biar anak itu yang akan menyembuhkan luka dari semua perasaan yang pernah ada. Belajar aja dulu satu, menerima. Siap? Semoga Allah obati dan basuh luka hati yang pernah ada. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah ada kakak influencer yang hadir di sini, ada Kak Aida Selvia. Ada yang mau ditanya? Boleh, Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Aida dari Jakarta. Ingin bertanya, tapi sebelumnya saya pengen cerita sedikit. Saya baru aja ngalamin musibah, rumah tangga saya kandas di tengah jalan karena orang ketiga.
terlebih lagi itu saya bertemunya di Mekah pas lagi umroh. Saya ta'aruf selama kurang lebih 2 bulan. Selama proses ta'aruf tuh saya istikharah, saya berdoa gitu minta ditunjukkan ini jodoh saya atau bukan. Saya nikah karena niat agama, tapi setelah saya nikah saya malah dikasih musibah, saya diselingkuhi pada saat hamil besar. Yang saya mau tanyain, pada saat saya lagi down itu saya merasa doa-doa saya tuh gak didengar. Gimana sih cara saya berhusnuzon pada takdir Allah? Dan yang kedua, gimana kita tahu jawaban dari sholat istikharah yang kita mau tahu jawabannya itu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, baik, dan AA pernah menyampaikan kepada Bunda 3 cara Allah menjawab doa kita. Yes, no, wait. 1, 2, 3. Yes, Allah berikan sesuai dengan yang kita minta.
hidup gak bisa baik-baik saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali Dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Semoga Kak Aida bisa lebih lepas dari apa yang sudah terjadi, dan doakan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu itu pertama kali aku tahu itu pas habis lahiran, itu emang hancur banget sih. Karena baru 12 hari lahiran itu aku ngerasa kayak wah parah sih, karena di situ jahitan juga masih belum kering ya. Jadi pas aku nemuin habis lahiran itu aku ngerasa kayak doaku tuh nggak didengar. Aku tuh kayak yang pasrah gitu, ngerasa doaku nggak didengar, ngerasa kayak kenapa harus aku gitu yang dapat masalah ini. Jadi kayak ngerasa Allah tuh nggak adil awalnya. Cuma alhamdulillah sekarang hatiku jauh lebih tenang. Alhamdulillah support dari orang terdekat sih Kak, kayak keluarga, teman-teman. Alhamdulillah banget aku punya keluarga yang support aku banget dan muatin aku bahwa aku tuh nggak sendirian gitu loh. Jadi alhamdulillah sih untungnya ada keluarga sama teman-teman. Oh, kita semua yang ada di sini, bunda-bunda yang ada di sini, setelah selesai kajian hatinya jadi lebih legowo, lebih tenang lagi, dan Allah mudahkan semua urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya, Allah itu dekat, yang jauh itu kita. Maka setelah ini dekati Allah, jangan jauh dari Allah. Karena yang membuat hidupmu sulit bukan keadaannya. Karena yang membuat hidup kita sulit karena jauhnya Allah di hati kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Jangan berharap kepada selain Allah, karena berharap kepada selain Allah hanyalah patah hati yang paling disengaja, dan biasanya kita akan mendapatkan kecewa dari perasaan hati yang seperti itu. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ada di antara kami yang sedang diuji dengan rumah tangganya. Ada yang pernah dikhianati, ada yang pernah ditinggal pergi, ada yang pernah dilukai, ada yang diuji dengan orang tuanya karena kecewa dengan sikap orang tuanya. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan orang tua dari pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan kesehatan dalam tubuhnya, ada yang diuji dengan urusan ekonominya. Ya Allah,
Engkau tahu isi hati kami ya Allah. Jika semua ujian itu terjadi karena dosa-dosa kami, ya Allah kami mohon, jika semua ujian itu diundang karena dosa-dosa kami, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Maafkan kesalahan kami sebelum kami kembali kepadamu nanti ya Allah. Baru kali ini saya nge-host nangis dari awal sampai akhir loh. Saya yakin di TV muka saya nggak ada cakep-cakepnya, ini nangis pasti dari tadi. Masya Allah, Bunda-bunda saya yang ada di sini berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dan insya Allah akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi marilah pemirsa dan para jamaah berdoa setulus mungkin dan seyakin mungkin karena Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Saya Zizi Syahab undur diri, insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Sekali lagi biar Abdul. Kajian Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.